Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Ya, hari ini masih pertengahan Januari ya. Jadi boleh ya saya masih mengucapkan selamat tahun baru. Masih semangat? Masih semangat. Ya, baik Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat beribadah di GKT Citra Raya. Dan kami mengapresiasi Bapak Ibu yang hadir datang tepat waktu sebagai rasa hormat kita atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Saya mengajak kita semua menenangkan hati. Kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari-hari kami yang lalui di minggu yang lalu ini. Kami dapat melewatinya hanya karena kemurahan Tuhan. Baik susah maupun senang, sehat maupun sakit, Engkau tidak berhenti menyertai kami. Dan jika hari ini kami boleh beribadah di rumah Tuhan, semua berkat anugerah-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami ingin memberikan waktu yang terbaik di pagi hari ini dengan sungguh-sungguh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup.
segala pujian. Pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan segenap isinya. Allah yang begitu setia memelihara dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kiranya turun atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Kasih Allah tak terduga dengan membayangkan kebaikan dan keberkatan Allah. Kita pujikan. Yang terkasih, kesulitan hidup seringkali dipakai Tuhan
untuk membuat kita berproses menjadi semakin serupa Kristus. Kita diingatkan melalui khotbah minggu lalu bahwa jika kita tidak dekat dan mengenal Tuhan dengan baik, kita tidak mungkin mampu bereaksi positif terhadap kesulitan hidup kita. Sehingga kesulitan hidup tidak membuat kita semakin serupa Kristus, tetapi malah menjadikan kita pribadi yang penuh kepahitan dan amarah. Saya mengajak kita semua menundukkan kepala dan memeriksa diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Bila
seringkali kami ingin kuat, kami ingin bersikap positif, tetap beriman dan berpengharapan, bahkan menang atas masalah-masalah kami. Tapi kenyataannya seringkali kami jatuh, marah dan melampiaskan kemarahan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Bersikap tidak baik, bahkan menyimpan kepahitan. Semua dikarenakan kami tidak mengenal-Mu sehingga tidak tahu isi hati-Mu. Mengapa Engkau izinkan semua itu terjadi dalam hidup kami? Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, ubah kami ya Roh Kudus, supaya dalam hidup ini, di dalam menyikapi baik berkat maupun masalah hidup kami mampu bersikap dengan benar sesuai yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus, amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan itulah berita anugerah bagi kita semua. Dan sebagai pedoman hidup kita minggu ini, mari dengan berdiri kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, sebagaimana kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, mari kita berdamai dengan saudara-saudara seiman kita, memberikan salam ke saudara-saudara kita, depan, belakang, kanan, kiri. Salam sukacita, damai sejahtera menyertai kita semua. Ya, dengan sukacita kita pujikan namanya. Rindu ikut dari
Bapak Ibu yang terkasih, tema khotbah minggu ini adalah diutus untuk melayani dan menjadi berkat. Biarlah saat firman Tuhan diberitakan, kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan Tuhan melihat hati jemaat-Nya yang lembut, yang rela diubah sesuai yang Tuhan inginkan. Tetap setia seperti wanita yang mengurapinya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan seperti wanita yang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan ketika sebentar kami belajar firman Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan menerangi hati pikiran kami. Bukan sekedar kami mendengar suara manusia, tapi kami belajar mengerti kehendak Allah yang telah kami dengar. Bahkan Allah Roh Kudus sendiri memampukan kami memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan boleh melakukannya sebagai pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan sembunyikan di balik salib-Mu hamba-Mu yang hina dina ini.
biarlah Engkau sendiri akan singkirkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengalihkan pandangan kami, fokus kami dari firman Tuhan kepada hal-hal yang lain. Ya Tuhan, kami pertaruhkan, percayakan waktu ini seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Baru 3 orang ini yang awake. Shalom. Mantap gitu ya. Nah, gini kan semangat yang khotbah itu. Kalau cuma 3 orang yang ngomong, yang bersuara itu kelihatannya kok ya bukan apa ya, cuma jadi mengendurkan semangat. Ya. Nah, selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita belajar satu tema yaitu diutus untuk melayani dan menjadi berkat. Dalam bulan yang lalu saya juga diminta untuk berkhotbah tentang melayani. Orang tanya, ya memang di gereja itu kan harusnya melayani ya. Tapi lebih enak kalau khotbahnya itu tentang diberkati gitu. Apalagi cuannya banyak. Berkati keluarga bahagia, sekinah. Nanti hari Jumat ya, ada keluarga sekinah. Ya, khotbah diberkati tubuh yang sehat, diberkati keluarga harmonis, macam-macam gitu ya. Kok harus melayani itu? Ya jujur saja, waktu kita diminta untuk melayani, lebih senang diberkati atau disuruh melayani? Jujur. Kalau saya ya diberkati lah Pak. Kalau melayani itu kan banyak hal-hal yang merugikan saya ya. Nah Ibu Felicia ini bagian pelayanan ya. Waktu ngajak jemaat pelayanan itu berbondong-bondong gitu Pak ya, Bu ya? Enggak ya? Masih wangel, diteleponi, ayo gitu ya Bu ya? Kenapa toh? Ya kita ini orang berdosa termasuk saya ya. Orang berdosa itu fokusnya pada diri sendiri, egois. Ya melalui waktu ceritanya di Taman Eden itu kan seharusnya fokusnya, senternya atau sentralnya itu adalah Tuhan Allah kan. Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah sudah menciptakan seluruh dunia, kemudian Tuhan memberikan satu perintah ya. Kamu boleh makan semua buah-buahan di taman ini. Cuman satu saja. Bayangkan, kalau tumbuh-tumbuhan itu berapa macamnya? Pernah ngitung enggak? Berapa macam tumbuh-tumbuhan di dunia ini? Ada yang bagian pertanian, bagian perkebunan, itu kan tahu ya. Jangankan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan aja ratusan, mungkin ribuan ya. Lah yang dilarang cuma satu. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat ya. Nah, itu senternya kepada Allah kan. Tapi namanya manusia Hawa melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu ditulis di Alkitab apa? Wah, matanya berbinar-binar itu ya. Kok apik ya? Kok enak ya? Gitu ya. Kalau sudah nelen itu semua gitu. Ya ambil, ya. Karena apa? Sifat keegoisan manusia ya. Ya berdosa. Sama seperti kita.
waktu kita disuruh melayani, nah, sifat keegoisan kita, sifat keberdosaan kita itu muncul. Ya, biasanya reaksinya. Tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Nun jauh di sono. Katanya ya. Mereka kalau disuruh pelayanan gimana? Nah, gini ya, Bu Eli ya. Capek. Wah, kalau lihat tadi pelayanan di sini, bagus ya? Ada yang bilang bagus? Kok nggak ada yang angkat tangan? Oh, mereka bukan pagi ini baru datang. Kamis, Jumat, hari libur pun datang, kemudian Sabtu, tadi pagi jam 5 sudah ngumpul. Untuk apa? Mempersiapkan pelayanan yang baik. Capek enggak? Enggak, demi Tuhan. Ngomong kosong. Ya capek lah. Tapi mau melayani. Banyak orang gitu kan. Bu Feli kalau panggil, ayo jadi singer. Kok apa kemis-kemis konan ya? Kok jalan-jalan di mall, nggak enak ya. Capek. Mesti ini panitia apa? Oh, Natal, panitia Pasca, panitia apa gitu ya. Wah, sudah banyak sekali kerjaannya. Capek. Ada orang bilang sampai capkau. Nggak ngerti ya, nggak apa-apa wis. Capkau itu lebih tinggi dari capek. Capek itu 18, kalau capkau itu 19 gitu loh. Itu bahasa sononya. Ya, capek. Ngapain? Susah-susah. Kerja wis Senin sampai Jumat sampai Sabtu jungkir balik kan. Oh, usul pelayanan lagi ya. Nah, ada yang bilang begini. Pelayanan itu rugi. Wis gak dibayar, bayari mana gitu ya. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Oh, teman-teman majelis ini kalau lagi defisit jemaat ya, gereja lagi defisit, yang tahu gereja ini defisit atau gereja ini kurang duit siapa? Majelisnya. Majelisnya nomboi. Ya. Tapi di sini enggak ya. Di sini enggak ya, Pak ya. Jemaatnya dukung kok ya. Nah, rugi. Karena apa? Wah, rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi juga. Lebih baik jadi jemaat aja. Datang paling persembahan piro sih ya. Sak welase. Masa ada yang, kamu ditarget gini, kan enggak ono toh. Ya. Sak welase lah. Gitu ya. Tapi Tuhan tahu ya. Nah, inilah reaksi yang umum. Ya mungkin enggak diomong. Ayo pelayanan. Enggak lah, saya enggak gitu ya. Padahal di lama itu, ngapain? Pelayanan rugi. Ya. Nah ada lagi yang bilang ini, malu. Suruh mimpin. Aduh gak bisa ngomong aku. Kok gak bisa ngomong tapi bisa ngomong. Loh ya toh, gak bisa ngomong. Loh kan bisa ngomong toh. Gitu ya. Bisa ngomong di jemaat, di luar, di depan orang banyak gitu ya. Nah yang lucu lagi, pernah ada jemaat itu ngomong gini sama saya, Pak, wisin aku. Apa? Kalau kita di sini kan jadi usher, sekalian jadi kolektan, ya kan? Masa dikon ngemis, Pak? Bawa persembahan itu, ya toh? Ada yang punya perasaan gitu enggak? Enggak ada di sini enggak ada kok ya. Ono jauh. Saya ini big boss loh, Pak. Masa disuruh kolektan gini? Ya maksudnya malu yang lain-lain macam-macam gitu ya. Malu ya. Ada yang gitu. Dan ada yang lebih parah lagi. Itu bilang gini, gak mau Pak, gak mau jadi pengurus, gak mau jadi majelis, gak mau jadi pelayan-pelayan, ya, atau melayani. Karena apa? Kalau kita ini semakin melayani, itu selalu ada konflik. Kalau kita jemaat, pernah konflik nggak sama tetangganya? Kecuali dintuti,
ngamuk ya toh. Tapi kalau pelayanan ada konflik nggak? Bu Felicia? Ada ya? Banyak ya. Saya dipendem di hati nih. Saya kurus terus, gak pernah gemuk dia. Mesti ada. Karena apa? Bukan kita mau gegeran atau namanya orang itu kan pasti punya karep dewi-dewi. Punya kemauan sendiri. Contoh lah, sekarang main musik. Ya main musik. Pak Andi bilang, kita main di C ya. Yang satu bilang, enggak enak di C, terlalu tinggi, di D aja. Satu lagi bilang, enggak enak di C, D itu kuno, main di set aja. Karena saya ini enggak ngerti musik ya, dari A, B, C, D sampai set gitu ya. Nah gitu kan wis geger ya, maksudnya ada bisa salah paham, bisa berbeda pendapat, belum yang lain. Nah, di majelis umpamanya ya. Ada enggak? Kadang-kadang beda pendapat di majelis. Pak Anton ya, ada ya? Pak Anton ini orang baik sungguhan. Pak Roy juga ya. Ya pasti ada kadang-kadang, jangankan di majelis, jangankan di gereja. Namanya di rumah tangga suami istri, pernah geger enggak? Enggak pernah Pak, kami kan adalah keluarga sakinah, keluarga Allah, keluarga yang takut pada Tuhan. Itu ya. Jangankan kalian pendeta gegeran sama bojone. Pak Satrio gegeran enggak sama bojone? Gak gegeran tak pambedino ya Pak ya. Lendak gegeran enggak enak. Berarti meyu ciautung gitu ya. Tidak ada relasi. Ya. Kalau saudara 30 tahun menikah terus enggak pernah gegeran, berarti saudara enggak pernah kenal sama istri atau suami Anda, pasangan Anda. Betul enggak? Saudara gegeran sama siapa sih? Sama orang yang kenal toh. Kalau saudara sama tukang becak di depan pernah gegeran enggak? Sama cleaning service yang di depan sana, yang bagian sapu-sapu ini, pernah gegeran enggak sana? Enggak pernah toh. Karena enggak ada hubungan, enggak ada relasi. Sama, di gereja juga sama. Gereja ini kumpulan apa sih? Orang-orang suci gitu ya. Boten. Gereja ini kumpulan orang-orang bersahabat, berdosa, termasuk yang ngomong ini loh. Ini berdosa kita ini. Ya. Jadi ada konflik, ada. Lagi itu kalau pelayanan itu ada konflik, bisa bawa malu, merugikan, capek. Kalau gitu enaknya enggak usah pelayanan ya. Kan kita ke gereja ini supaya damai, supaya tenang, supaya enggak gegeran, gitu toh. Ada yang ke gereja mau gegeran enggak? Enggak ada toh. Nah, tapi justru pelayanan ada konflik. Nah, itu enggak usah pelayanan toh. Iya. Betul. Kok ada sih manggut-manggut gini? Lagi itu berhenti di sini khotbahnya ya. Iya, memang ada konflik, saya harus akui. Jangankan jemaat, jangankan majelis. Hamba-hamba Tuhan saya pernah di sinode itu ya pernah gegeran. Ya. Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan dengan majelis, hamba Tuhan dengan jemaat. Macam-macam urusan. Ya. Rugi, memang rugi. Di waktu capek, ya. Hal yang memalukan mungkin. Pasti ada, ya. Nah, tapi apakah terus kita itu enggak perlu pelayanan? Nah, maka itu kita belajar firman Tuhan, bukan perasaan kita, bukan kemauan kita, keadaan kita yang berdosa ini. Yang pertama kita akan belajar sebetulnya kita ini diciptakan, manusia itu diciptakan itu untuk apa, tujuannya apa ya. Waktu manusia itu diciptakan Allah, apakah Allah menciptakan manusia itu kengangguran gitu ya? Enggak ada kerjaan di surga sana, di dunia sana, terus kita bikin kayak anak kecil bikin mainan gitu. Bukan.
Tuhan selalu membuat atau melakukan segala sesuatu dengan purpose, dengan tujuan yang pasti. Apa sekarang tujuan Allah menciptakan manusia ini? Ya, kita belajar dari firman Tuhan. Nah, saya sudah tuliskan di sini di dalam Kejadian pasal 1. Kita ini sudah hafal ya bagian ini ya. Ayat 26 dan 27 ya. Dikatakan Tuhan itu pasal 1 itu menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta ini dari kegelapan, ada terang, dari kekacauan, ada keteraturan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang di udara, di laut dan juga di darat ya. Dan terakhir dia menciptakan manusia di dalam ayat 26 itu dikatakan ya, berfirmanlah Allah apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ya. Nah, diciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Apa maksudnya? Kita ini diciptakan dalam rupa dan gambar Allah yang dalam bahasa Latin disebut imago Dei, image itu ya, rupa dan gambar Allah. Dei itu adalah Deus, itu Allah. Maksudnya apa? Apakah rupa kita ini seperti Allah? Nah kalau rupa saya seperti Allah, rupanya Bu Fili seperti apa? Kalau rupanya Bu Fili seperti Allah, rupa saya seperti apa? Kan beda ini. Ya, bukan rupa, bukan muka kita ini ya, tapi adalah hakikat kita, karakter kita. Itu diciptakan di dalam kekudusan Allah, diciptakan di dalam karakter ilahi. Nah di situ, supaya apa? Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan tetapkan di sini. Ya. Nah maka itu dikatakan di sini bahwa manusia itu diciptakan dalam rupa Allah, di dalam karakter dan juga kehendak Allah. Ya. Kemudian apa? Dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Ya, dikatakan berkuasa di sini bukan berarti kita itu terus apa? Bisa sakarpe dewe gitu ya, bisa semaunya sendiri. Wah berkuasa, semua bisa dia. Apalagi di ayat-ayat selanjutnya dikatakan mereka ini diberkati. Terus firman Allah berfirman apa? Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasalah atas mereka semua. Jadi jangan diartikan berkuasa itu seperti seorang seorang yang pejabat pemerintahan yang berkuasa menentukan semua kebijakan-kebijakan dengan kemauan sendiri. Enggak. Ya, arti yang sesungguhnya itu seperti nanti di pasal 2 dikatakan, itu supaya kita ini menguasai, menaklukkan dan memelihara dan mengupayakan dunia ini lebih baik. Kalau orang bisa semena-mena lakukan apa yang dia mau saja di dalam dunia ini, ya contohnya di Aceh itu kemarin, contohnya di Sumatera Utara, terjadi banjir, bandang, dan sebagainya ya. Kenapa? Katanya ada illegal logging, jadi semua hutan itu dipotong semua, kayu-kayunya mau diambil. Terjadi apa? Bencana dan bencana. Ya, hari-hari ini kalau kita lihat banyak sekali bencana di Indonesia. Nah, saudara, kalau kita lihat bahwa kita ini memang diciptakan bukan untuk menikmati saja. Sudah kamu Adam dan Hawa tak taruh di Taman Eden, taman yang indah sekali. Makanya di Surabaya ada yang namanya Taman Pelangi. Tapi tidak seindah Pelangi, karena mau digusur sekarang ya. Nah, tapi Taman Eden luar biasa sekali, bukan untuk menikmati itu. Tuhan bilang apa? Tuhan justru katakan penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Dan itu semua dikatakan Allah
melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Ya. Manusia itu diberi kepercayaan untuk melakukan itu semuanya. Bahkan di dalam bagian yang lain, coba missio Dei-nya diminggirkan dulu, bisa enggak? Nah, itu Allah berfirman, apa? Beranak cucu, enggak bisa ya. Tadi bisa. Di dalam pasal yang kedua dikatakan supaya manusia itu apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Bahkan juga memberi nama kepada setiap binatang yang ada, pasal 2 ya. Nah itu, mereka diberi tugas untuk memberi nama, untuk mengusahakan, memelihara, dan sebagainya. Jadi manusia itu diberi tugas, diberi kepercayaan. Manusia itu diciptakan bukan untuk eng-eng, bukan untuk enak-enak, ya, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan tugas yang Tuhan berikan. Nah itu yang dikatakan tadi, missio Dei. Ya, itu misi dari Allah. Missio Dei itu bukan sekedar mengabarkan Injil, karena kita ini salah, ya misi mengabarkan Injil. Bukan, ini belum ada Injil, belum ada apa. Ya, itu adalah tugas dan perintah yang Tuhan berikan, yang harus dikerjakan. Nah inilah masuk pelayanan kita. Ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti tadi, ya, yaitu melakukan tugas-tugas kita. Nah kita bisa lihat, kita diciptakan untuk apa? Sudah jelas kan? Jadi kita bukan hanya menikmati saja, tetapi juga punya tanggung jawab. Ya. Nah yang kedua, sekarang kita belajar, minggu lalu kan kita sudah belajar bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus, dengan Kristus, dengan anak manusia. Ya. Kita diselamatkan, tujuan Yesus ke dalam dunia itu kan menjadi juru selamat, menjadi Mesias. Nah waktu dia ini sudah datang ke dalam dunia, jadi juru selamat manusia, apakah cuma itu tugas dan tujuan Tuhan Yesus datang? Saya yakin kalau hanya itu, Tuhan Yesus tidak usah susah-susah datang ke dunia. Cukup dengan firman-Nya, hei kamu selamat, Edi kamu selamat. Oh selamat sudah, padahal selamatnya sudah pulang desa. Betul? Bukan sekedar itu, tapi memberikan teladan, memberikan contoh. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal seperti ini di dalam Matius 20:28 ya. Dia mengatakan sama seperti manusia datang bukan untuk dilayani. Anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus, mengacu kepada Tuhan Yesus ya. Siapakah Tuhan Yesus? Oh, itu anaknya Maria dan Yusuf. Ya betul, tapi setengah. Ya. Dia adalah Allah sendiri, dia adalah raja di atas segala raja. Kalau ada raja, jangankan raja, wis. Sekarang ada Pak Eri Cahyadi, wali kota Surabaya datang ke sini. Terus kita suruh apa? Pak Toton ini apa? Kursi-kursi ini buah berantakan kabeh iki. Gitu ya? Enggak. Ya. Wah, silakan Pak. Kasih minum. Mau minum apa Pak? Susu, teh, atau cappuccino. Ya, gitu dah. Tapi Yesus raja di atas segala raja datang dalam dunia, dia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani. Tapi aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku. Contoh yang Tuhan berikan. Nah yang luar biasa ya. Coba kalau saudara-saudara lihat di dalam konteksnya, bagian ini Matius pasal 20, mulai ayat 20 sampai 28, itu kalau di Alkitab, saudara baca di Alkitab atau di Alkitab ada, itu dikasih judul begini, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ceritanya begini. Suatu waktu
ibunya Yohanes, saya nggak tahu namanya Maria atau namanya Diana atau namanya siapa Margaret, atau siapa nggak tahu pokoknya. Pokoknya ibunya Yakobus dan Yohanes. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Ada anaknya dua, Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes ini jadi apanya Yesus? Jadi temennya ya. Kok diam semua, ngedeni? Jadi muridnya Yesus, ya toh? Jadi rasul kan, Yakobus sama Yohanes. Terus mamanya Yohanes sama Yakobus itu bilang sama Yesus gini, Yesus atau rabi atau guru gitu ya, dia katakan apa sih? Dia sujud sampaiannya, sujud di hadapannya, minta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Ya. Apa yang kau kehendaki? Yesus bilang gitu. Dia bilang gini loh, laosi, guru, gitu ya. Nanti, ya dia tahu bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja, adalah Mesias. Suatu hari kalau Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, tolong. Ya itu kan bahasanya bagus sekali. Tolong anakku satu ini duduknya di sebelah kanan, anakku yang satunya dudukkan di sebelah kiri. Tahu maksudnya? Ngomongnya walus, ngomongnya suopan. Tapi di dalamnya terkandung apa? Terkandung kesombongan, terkandung keserakahan. Jadi anakku besok satu jadi Perdana Menteri, satu jadi Menteri Pertahanan. Hebat enggak? Mamanya. Iya dah. Yesus bilang apa? Ya ini, konklusinya di sini. Aku saja datang bukan untuk dilayani. Jangan minta anak-anakmu nanti jadi penguasa-penguasa yang harus dilayani. Oh, nggih ndorong gitu. Bukan. Datang untuk melayani. Nah, ini sebuah pelajaran, sebuah peringatan yang sangat penting untuk kita. Waktu kita melayani juga. Motivasi kita itu harus benar, harus tulus. Memang orang lain tidak tahu. Pak Edi khotbahnya hebat ya, khotbahnya wapi. Kalau salaman, Boksu terima kasih hari ini berkatnya. Saya itu takut, sungguh-sungguh. Karuan di loilon, Boksu gak enak kok khotbahnya ini. Ya gitu, ya mangkel sih, tapi ya enggak apa-apa gitu loh ya. Daripada disanjung-sanjung itu, gede tambahan, waduh bahaya nanti osephalosus itu ya, kepalanya yang gede. Ya. Tadi disanjung-sanjung, wapi ya, gerejanya wapi. Saya bilang bersyukur, ya. Hati-hati, dan pelayanan kita pun mungkin bisa terselip motivasi yang tidak benar. Tuhan bisa tahu. Ya. Saya berusaha melayani sebaik-baiknya, betul. Tapi pasti ada salahnya. Pasti ada celahnya. Ya. Maka itu apa? Ya sudah, itu makanan sehari-hari. 30 tahun saya melayani, ada yang menguji, musuh baik ya. Bu temburine bu. Ya. Wah, bagus ini pelayanan. Tapi saya mengecam. Di depan saya enggak. Di belakang gitu ya. Lebih banyak lagi ya. Saya bilang alhamdulillah gitu ya. Puji Tuhan gitu ya. Nah gitu ya. Pokoknya pelayanan itu harus bersihkan pikirannya, hatinya, perasaannya ya. Motivasinya harus diluruskan, dibenarkan, dikuduskan di dalam Tuhan ya. Nah, itu penting sekali. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Maka itu kita lihat Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh teladan. Kalau kita menjadi serupa dengan Dia, maka kita tidak melayani Tuhan. Ya. Baik, yang ketiga. Nah, apa perintah firman Tuhan sekarang? Ya, tadi kita sudah belajar dari penciptaan kita, belajar dari Tuhan Yesus. Sekarang kita belajar dari firman Tuhan. Apa sebetulnya firman Tuhan yang katakan kepada kita? Ya. Paulus menuliskan dalam Efesus pasal 2 bahwa kita ini buatan Allah. Maksudnya kita ini sudah diciptakan baru oleh Tuhan, diselamatkan di dalam Tuhan. Ya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, bukan untuk mengalami berkat-berkat tok. Ya, berkat pasti ada. Paling tidak berkat keselamatan, ya, berkat kesehatan, berkat anugerah, mungkin materi ada, bukan tidak ada. Ya, tetapi yang penting adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang apa? Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan itu menyediakan itu. Kalau kita tidak melakukan apa? Berarti kita mengabaikan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Betul ya? Jadi Tuhan mengatakan apa? Kita ini sudah ciptakan baru. Ya. Nah, kenapa? Paulus mengatakan dalam 1 Korintus apa? Kita ini sebenarnya bukan milik kita sendiri. Ya. Kita ini sebetulnya sudah mati. Kita ini sebenarnya sudah tidak punya harapan, kita binasa. Tapi kita ini telah dibeli, ditebus kan istilahnya ya. Dan harganya telah lunas dibayar. Hidup kita ini sudah bukan untuk kita sendiri. Ya. Kita ini sudah mati seharusnya. Dihidupkan kembali oleh Tuhan. Maka itu dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sangat luar biasa. Waktu kita melayani bukan Tuhan utang sama kita. Kita ini kan selalu bilang ya, aku sudah melayani oleh Tuhan, aku sudah mimpin, aku sudah khotbah, aku sudah main musik. Tuhan berkati aku loh ya. Awas kalau enggak memberkati aku. Aku enggak mau pelayanan lagi. Gitu ya? Bukan, kebalik ya. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, kita ini sudah diberikan anugerah yang terbesar dalam dunia ini. Yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Kita melayani dengan sukacita, kita melayani dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Maka itu beda ya. Orang yang melayani untuk dirinya sendiri atau orang melayani karena syukur pada Tuhan atau menuntut Tuhan. Ada seorang jemaat cerita sama saya begini. Mamaku itu sepanjang hidupnya itu pelayanan. Ya jadi guru sekolah minggu, ya jadi paduan suara, ya jadi ini dan itu macam-macam, sudah nyumbang gereja piro. Wah, kalau di total sudah berapa miliar. Terus waktu akhir hidupnya dia nelongso. Dia kecewa. Aku sudah melayani kayak gitu kok Tuhan itu tidak memberkati aku. Tuhan tidak memberikan aku kesehatan, malah kena kanker. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak orang mungkin karena konsepnya itu kebalik. Bukan melayani karena syukur, tapi melayani karena supaya diberkati. Kita sudah diberkati, maka itu kita bisa melayani. Nah, kemudian juga di dalam dalam Roma dikatakan seperti yang ayat petunjuk hidup baru kita tadi ya. Yaitu jangan hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Sukacita, sabar, bertekun, dan membantu orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara, perintah dari firman Tuhan, layani Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam 1 Petrus layani seorang akan yang lain. Sebetulnya kalau mau jujur ya memang di sini katakan melayani Tuhan. Sebetulnya saudara pernah enggak melayani Tuhan? Pernah melayani Tuhan?
Siapa yang pernah melayani Tuhan? Angkat tangan. Wujudnya aja nggak tahu. Melayani Tuhan kayak apa? Apakah Tuhan itu kayak Edi gini? Enggak kan? Yang kita layani sebetulnya apa? Sesama kita. Makanya dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Ya, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, benar. Tapi yang kita layani sesama kita. Tuhan itu enggak perlu kita layani kok. Oh, Tuhan itu serba ada, serba bisa, serba berkuasa, ya kan? Loh ini secara apa ya? Letterleknya gitu ya. Tapi melayani sesama dengan motivasi yang murni, yang suci. Penting sekali, ya. Melayani sesama, ya, sebagai pengurus yang baik. Ada yang bisa berbicara, ada yang bisa melayani melalui apa talenta yang kita miliki, apakah itu kemampuan musik, ya, main musik, kemudian ada orang mungkin mendoakan. Jadi jangan pikir kalau tidak ada pelayanan di gereja terus orang tidak melayani, enggak, ya. Mungkin dia mendoakan gereja. Ini penting. Ya, bagaimana gereja ini bertumbuh, itu bertumpu pada doa saudara-saudara. Nah, saya selalu katakan perkembangan gereja, kemajuan gereja itu selalu berbanding lurus, berjalan bersama-sama dengan kesiapan setiap jemaat untuk berkorban. Itu seperti dua relnya kereta api. Relnya kereta api kan selalu dua, nggak ada satu, kecuali sekarang ada monorail. Kalau relnya yang dulu itu kan selalu dua. Ya, selalu kemajuan gereja itu seberapa, itu bergantung pada kesiapan jemaat berkorban, melayani. Ya. Kalau enggak, jangan pernah harap gereja bertumbuh dan berkembang. Nah, saya tadi pagi cerita, amazing gitu. Saya cukup kagum dengan satu gereja yang sangat besar di Surabaya. Hari Selasa yang lalu mengadakan satu acara yang saya bilang unik. Saya baru dengar tahun ini, tapi katanya sudah diadakan beberapa tahun yang lalu, ya. Kalau saudara mendengar namanya pasti saudara tahu itu, ya. Yaitu dikasih judul atau dikasih tema kegiatan itu namanya Breakfast with God. Breakfast itu apa? Sarapan, ya, makan pagi. With itu dengan, God itu Allah. Makan pagi dengan Allah. Enak enggak? Enak toh? Pokok yang baunya makan makanan hauja-hauja itu kan enak ya dah. Makanya GKT itu kan disebut gereja kenyang terus. Karena selalu ada makanan. Nanti yang di pengumuman kalau ada acara selalu ada makan dulu kan gitu dah. Enak. Nah, breakfast disebut wah enak ya. Ya kalau diadakannya jam 7, jam 8 gitu enak ya. Ya. Tapi ini diadakannya jam 4.30 setengah 5, Setian Pan. Jam setengah 5 pagi loh ya, bukan setengah 5 sore, breakfast kok. Kalau sore itu dinner. Ya, setengah 5 pagi. Wah, seneng kabeh ya. Breakfast with God. Wah, datang. Tahu jam berapa datangnya? Saya dapat di Instagram itu, saya lihat ada yang posting jam 1.22. 1 pagi loh ya, subuh itu. Itu sudah mulai datang. Dan dia waktu syuting itu bukan 1-2 orang, sudah. Wah, banyak orang datang. Ada yang syuting lagi jam 2.10. Banyak lebih datang. Ya. Dan jam 3 pagi itu seluruh tempat duduk ini full. Tidak ada tersisa. Dan itu tempat duduknya tidak seperti kita ini cuma paling 200-300 orang ya. Ini aja enggak full. Ayo coba pinggirnya itu kosong ya. Itu jam 3 pagi full. Dan itu jumlahnya sekitar 1.000 sampai 2.000 orang, mungkin 3.000. Bisa dibayangkan. 1,5 jam sebelum mulai sudah full. Saya enggak tahu yang setelah itu mau berdiri kayak mau di ruangan lain dan sebagainya.
Terus enak, ya apa? Ciak-ciakan. Enggak itu. Justru itu dipakai untuk apa? Untuk menyatakan itu acara utamanya sebetulnya adalah mengucap syukur dan punya komitmen untuk memberikan persembahan setahun. Atau kalau dikatakan itu persembahan iman. Jadi umpamanya saya mau tahun ini saya mau memberikan persembahan 100.000 atau 100 juta. Yang bisa mampu enggak apa-apa. 100 miliar pun monggo. Ya. Ya meskipun kita enggak tahu nanti tahun ini apakah nanti saya di PHK, jobless ya. Tapi saya yakin dan percaya saya mau kasih uang segitu. Saya enggak tahu apakah dikasih makan benar-benar apa enggak, saya enggak tahu. Tapi paling tidak gitu. Jadi bukan mereka itu meminta berkat-berkat Tuhan, tapi belajar untuk bersyukur pada Tuhan. Dan belajar untuk beriman di dalam Tuhan. Paling tidak, saya enggak tahu apakah waktu dia memberikan persembahan itu dia berkorban atau enggak. Tapi paling tidak jam itu dia sudah menunjukkan pengorbanan. Ya kan? Karena setelah itu, di video itu ada anak-anak yang sekolah, jadi pakai seragam masing-masing. Jadi setelah acara-acaranya jam 6 lebih 8 menit, itu mereka berangkat ke sekolah. Orang tuanya ada yang berangkat ke kantor, ada yang ke toko, ada yang pokoknya ke tujuan masing-masing dan sudah dress up, sudah pakaian rapi, harus mewah-mewah, berarti rapi untuk bekerja. Nah saya coba, yang membuat saya terharu, kagum apa? Mereka siap membayar harga sedemikian rupa. Sebuah pelayanan. Pelayan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Apakah pendeta seperti saya khotbah gini ini pelayanan? Manggu. Tak kasih tahu ya. Enggak mesti. Kok kaget itu. Ya, karena saya mau dibayar kok untuk pelayanan di sini. Bukan pelayanan, saya kerja di sini. Ngomong kasarannya seperti itulah. Coba kalau saya nggak dibayar di sini, saya mau nggak pelayanan? Belum tentu. Maka itu minggu lalu saya ditawari, Pak, mau nggak pelayanan di gereja ini, tapi nggak ada amplopnya. Langsung tak ambil. Untuk memurnikan motivasi saya. Jangan sampai saya ini melayani hanya untuk duit, dan duit. Ya, belajar untuk itu. Belajar untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran. Ya, pengorbanan, iya. Saya harus ke tempat itu, saya harus bangun mungkin lebih pagi dan seterusnya. Tidak apa-apa. Belajar membersihkan. Ya pelayanan seperti itu. Ya. Jadi kita bersyukur kalau kita melayani suatu kehormatan, satu anugerah yang Tuhan berikan. Ada orang mengatakan begini, waktu kita orang Kristen itu harus berdoa. Kalau kita tidak berdoa, kita itu apa? Orang Islam berdoa, orang Konghucu berdoa. Doanya orang Kristen itu diumpamakan seperti napas. Kalau kita tidak berdoa itu kita seperti mayat. Kayak gitu toh. Mayat itu bernapas enggak? Kalau ada mayat bernapas medeni. Gitu. Jadi apa? Kalau kita itu tidak berdoa, kita itu berarti mati rohani kita, tidak bernapas. Ya toh? Terus katakan orang Kristen selain berdoa, dia harus baca Alkitab. Baca Alkitab itu diumpamakan seperti apa? Maka itu ada yang disebut our daily bread, ya, roti kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi itu adalah makanan kita, supaya hidup kita ini bertumbuh. Nah, kalau saudara tiap hari tidak baca Alkitab, terus baca Alkitab hanya hari Minggu begini, saudara coba ya, hari Senin sampai Sabtu tidak usah makan, makanya hari Minggu aja tak kasih makan. Hari Minggu tok. Mau enggak?
Makan sak puasmu wis. Sakit mah. Mules. Ya. Sakit pasti penyakit banyak, ya. Ya itu toh. Jadi itu. Nah, sekarang kalau pelayanan itu apa? Pelayanan itu ada orang mengumpamakan seperti olahraga. Ada yang tidak olahraga di sini? Ya saya males ya, kayak saya. Saya tahun lalu itu hampir tidak berolahraga. Biasanya saya mulai tahun 2004 ke belakang itu masih olahraga meskipun mungkin tidak tiap hari ya. Maka tahun lalu memang kesehatan saya tidak terlalu bagus. Ya satu memang ada malesnya, ngaku dosa. Ya, ada malesnya, kedua kondisi keadaan. Karena semua 2 kali harus masuk rumah sakit, saya harus dampingi. Setelah itu dia tidak bisa jalan cukup jauh dan saya harus dampingi harus cukup intens ya. Hari Rabu kemarin saya sempat enggak mendampingi sebentar, jatuh. Waduh, macam-macam ya. Jadi saya punya banyak waktu yang harus dekat dengan dia. Maka itu enggak. Maka salah satu resolusi saya untuk tahun 2026 ini adalah berolahraga secara fisik. Jadi belajar ya. Olahraga itu enak enggak sih? Aku kok diam semua, berarti enggak pernah olahraga ini. Ya. Ada yang nge-gym enggak? Enggak apa-apa, nge-gym itu enggak dosa loh. Pedih. Ya, nge-gym. Wah, kangennya. Kemarin saya Sri itu ke rumah ngomongin semua harus olahraga, harus pakai beban supaya ototnya karena kita ini kan sudah sweet ya. Bukan sweet 17, sweet dak. Dan 60 lebih. Jadi ototnya itu harus dilatih. Jadi diajari gini. Wes enggak usah mewah-mewah lah. Ini botol minuman 1,5 liter aqua itu dikasih air, terus taruh di kaki, dinaikkan begini. Ya, supaya beban ya. 1 set 10 kali, minimal 3 set. Karena semua kan pernah stroke juga ya, stroke ringan. Oh iya ya, wah didik ini cuma ini tok ae. Opo? Baru 3 kali, belum 10 kali, belum 1 set. Baru 3 kali, wemeng. Jantungnya dok. Ya. Kalau saudara lama enggak olahraga, terus olahraga gimana? Jarem. Ngerti jarem enggak ya? Orang NTT mungkin enggak ngerti jarem. Sakit semua gitu ya. Tapi kalau kita sudah olahraga terus jarem gitu terus bilang apa? Wes aku besok enggak mau olahraga lagi gitu dah. Enggak toh? Enggak apa-apa. Justru itu membuat kita sehat. Sama seperti pelayanan seperti itu. Kadang kita bisa konflik, kadang kita bisa capek, kadang kita bisa mengalami hal-hal yang enggak enak. Terus bilang, gak pelayanan, gak gerejo-gerejoan, gitu dah. Enggak. Tetap melayani, tetap minta hikmat Tuhan, tetap minta kekuatan dari Tuhan. Tadi dikatakan Bu Felicia kita belajar berserah pada Tuhan, ya, mengalami kesulitan, tantangan, tidak apa-apa, belajar. Karena di situ kita lebih mengandalkan Tuhan. Mau melayani? Oh enggak mau. Masya Allah, wis khotbah sak jam kan melayani. Saya yakin kita semua pasti mau melayani, ya. Ya, yuk kita nyanyikan sebuah lagu, Hidup Ini Kesempatan. Sambil kita merenungkan bahwa pelayanan kita ini adalah pelayanan yang dianugerahi Tuhan. Ya, kesempatan yang begitu baik yang bisa kita lakukan. Ya. Dan akan banyak memberikan anugerah kepada kita. Ya.
saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bahkan telah memberikan berkat-Mu yang terindah, yang teragung untuk menebus kami dari hidup kami yang lama, dari hidup kami yang menuju kepada kebinasaan, untuk menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami belajar untuk boleh saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Ampuni kami kalau sering kali kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami hanya mau dilayani, kami hanya mau menerima berkat Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melayani satu dengan yang lain, melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan sampai di luar gereja ini pun kami tetap menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami pertaruhkan, percayakan setiap kami menjadi dalam kasih-Mu. Berikan kekuatan dan kuasa untuk menjadi pelaku firman. Melayani dengan sukacita, dengan penuh syukur, dengan penuh anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Pak Edi Untoro yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembali saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah kita dimampukan memberi waktu, tenaga, harta kita untuk Tuhan pakai memberkati banyak orang. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita dan syukur. beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan kami menyerahkan
Ibu dipersilakan duduk. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat semua? Baik, kasih senyum kiri kanan yang terindah ya. Bagus, kita sudah disegarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar, kita simpan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian di sini dalam ibadah yang kedua. Dan bagi siapa yang pertama kali hadir tempat ini bersama dengan kami, bisa angkat tangan sejenak. Ada? Pertama kali hadir? Baik, ada? Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Bisa berdiri sebentar? Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sebelah kiri saya ada? Tidak ada? Terima kasih dan biarlah kemuliaan Tuhan terjadi atas kita semua kepada Bapak Ibu sekalian, dan gereja ini menyambut dengan sukacita setiap orang yang hadir, dan biarlah kita memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Idi Untoro yang juga sudah melayani kebenaran firman Tuhan dan segenap pelayan ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Ada dua hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama itu Pak Sutri, tanggal 23 silakan hadir ya, antara janji dan realita, antara harapan dan kenyataan, apakah yang terjadi dengan kehidupan Pak Sutri kita. Silakan hadir Bapak Ibu sekalian tanggal 23 hari Jumat setengah 7 malam. Lalu retreat Pak Sutri ini bulan Mei sampai Juni, 1 malam ya kita menginap. Itu kuotanya cuma 50 orang, sudah terisi 35. Ya, saya harap akhir Januari sudah selesai 50 supaya panitia berkonsentrasi menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ada booth pendaftaran ya, silakan di kesana mendaftar kepada panitia. Segera lakukan ya, bulan ini selesailah supaya kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti retreat ini. Juga mungkin ada booth pendaftaran Mandarin, ada juga ya. Silakan mendaftar kepada Pak Dedi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih biarlah apa yang sudah kami lakukan ini Tuhan berkenan, karena kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu. Melayani Tuhan sepenuh hati, menyatakannya itu dengan melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memakai hidup kami, hidup yang sementara ini. Dan di dalam kesementaraan itu kami melakukan perkara-perkara yang kekal. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap rumah tangga, jadi rumah tangga yang sungguh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Karena di mana ada keluarga yang sehat, kami berkumpul, beribadah, maka terjadilah gereja yang kuat dan sehat pula. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami, hidup yang berfokus kepada Kristus. Setiap rumah tangga mengandalkan Kristus, baik suami, istri, anak-anak, mantu, mertua, kami semua berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam studi mereka, ada yang studi di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Tuhan berikan hikmat dan damai sejahtera. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk studi. Jauh dari orang tua, kesepian, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, sehingga mereka juga mengalami yang namanya kehangatan ilahi, dan hubungan orang tua anak walaupun jauh tetap terjaga karena Tuhan menolong. Terima kasih Bapa, bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ada yang berobat jalan, ada yang di rumah, ada yang harus konsultasi ke dokter seminggu sekali. Tuhan menolong juga, Tuhan memberkati. Karena di dalam keadaan sakit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kami hanya berharap kepada Tuhan kekuatan, kesejahteraan, pemulihan yang sejati. Dan kami yakin tiada penyakit yang Tuhan tidak bisa sembuhkan.
karena kuasa Yesus sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, banyak terjadi bencana alam, longsor, banjir. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan kepada bangsa ini. Kiranya bangsa ini boleh saling memperhatikan satu sama lain. Para pemimpinnya juga tanggap bencana, tanggap darurat, dan bahkan gereja Tuhan turut serta ambil bagian untuk meringankan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden dan segenap jajarannya. Berikan hati yang kau penuhi dengan takut akan Tuhan, memerintah dengan adil dan bijaksana. Berkati juga pemerintahan kota di Surabaya ini, Tuhan juga menolong. Dan biarlah gereja Tuhan di Surabaya dan khususnya gereja ini, GKT Citra Raya, juga ambil bagian untuk kesejahteraan kota. Dan kami orang-orang Kristen ambil bagian untuk melayani sesama di kota ini, bekerja sebaik-baiknya, berkarya dengan sepenuh hati sehingga kota Surabaya pun diberkati melalui kami, orang-orang Kristen yang menjadi saluran-saluran berkat ilahi. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian silakan berdiri, kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Dan biarlah hidupmu, hidup yang diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupanmu, keluargamu, studimu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, dan biarlah anak yang tunggal itu Yesus Kristus Juru Selamat kita selalu berjalan bersamamu, dan Allah Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.